bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan atas segala limpahan karunia, rahmat, nikmat yang luar biasa, dan kita semua adalah bagian dari orang-orang yang mendapatkan nikmat itu. Karena berangkat ke tempat ini, di kota suci itu bukan hanya karena kemampuan finansial, tapi ada nilai intrinsik di balik itu semua, yaitu panggilan jiwa, dan itu semua dibaluti karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena jujur banyak orang yang memiliki harta, tapi belum tentu juga bisa melangkahkan kaki menuju tempat ini. Tapi ada yang tidak memiliki harta, tapi ternyata bisa sampai, bisa ibadah, bisa menikmati, sujud dan lain sebagainya. Karena cara Allah itu berbeda-beda. Cara Allah itu begitu indah untuk memberikan nikmat kepada hamba. Sehingga ini yang membuat kita harus berpikir, sesungguhnya jika Allah menghendaki segala sesuatu, dan itu bisa terjadi di luar nalar dan kemampuan manusia. Bahkan mungkin di antara kita juga ada di antara orang yang mungkin saya sampaikan, yang mungkin secara finansial kayaknya sulit, tapi ternyata kalau Allah sudah memanggil, kalau Allah sudah memberi, banyak cara untuk Allah berikan. Entah bisa jadi kita bagian dari keberkahan. Bentar ya. Jarang pakai burung. Bukain videoin, jadi bukain. Kita iklan, ini iklan. Maaf ya Ustaz. Iya, monggo. Iya. Memang semuanya punya handphone ya. Lanjut. Ya Allah, indahnya subhanallah. Pak Ustaz. Terlalu dekat. Belum, tunggu. Iklan. Ya, iklan. Iklan. Ya. Jadi kalau televisi tayangannya tayangan jual produk. Iklan dulu Ustaz. Ya, Iklan. baik. Biar ini saya kasih. Semua mengarah ke payung, saya aja yang enggak. Oke, sudah, prosesnya begini aja sambil nanti. Ya, cukup ya. Oke, yuk. Oke. Belum. Baik, kita lanjut. Mohon konsentrasi sesaat saja waktunya karena syuruk begitu cepat. Iya. Sehingga nanti ketika kita selingi dengan banyak kegiatan, maka syuruknya kurang afdol. Nanti karena habis ini ada kegiatan, mungkin ibu-ibu belum saya bawa ke Masjid Mama. Kalau laki-laki kemarin sudah, sedikit saja kita jalan ke itu, nanti ibu akan melihat ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Ali, ada Masjid Mama. Paling enggak saya kupas sedikit tentang sejarahnya. Baik, kita sambung. Duyufur Rahman, ibu dan bapak sekalian. Tadi awal saya katakan, kenapa saya awali kegiatan pagi ini dengan ungkapan bahwa kita mesti orang yang paling banyak harus memiliki syukur dibandingkan yang lain. Karena bisa jadi orang-orang di sekitar kita, teman, sahabat, keluarga kita, sampai saat ini belum bisa menginjakkan kaki di tempat ini. Belum bisa menikmati ibadah seperti ibu rasakan.
belum bisa masuk raudhah, lalu kemudian bisa berdoa di dalam raudhah sepanjang doa yang ibu berikan. Belum juga bisa menikmati duduk di pelataran Masjid Nabawi, bahkan melihat keindahan-keindahan. Ini bagian dari nikmat Allah. Dan bahkan sempat saya bicara kemarin, seorang Duyufur Rahman juga tamu dari Kalimantan, sempat cakap-cakap sedikit. Lalu saya sampaikan, berapa lama Pak di sini? Alhamdulillah Pak sudah 4 hari. Gimana rasanya? Apa jawabannya yang luar biasa juga menjadi pelajaran buat saya. Apa yang saya miliki di rumah ternyata nggak membuat saya bahagia. Duduk di masjid ini membuat saya bahagia. Bahkan saya terpikir kalau ada saya tidak punya beban anak, saya tidak punya beban kerja, ingin rasanya untuk tetap di sini dan tidak pulang. Dan saya kira itu perasaan sama seperti kita semua. Saya kira kalau kita tanya di sini mau pulang apa enggak, Tidak. mungkin enggak pulang enggak. Dan ini menjadi jawaban setiap orang. Dan sampai beliau mengatakan, harta yang saya miliki tidak memiliki makna apapun buat saya. Dan inilah kenikmatan iman yang kita punya. Dan ini harus tetap kita jaga dalam setiap waktu dan kesempatan. Jadi sebenarnya ibadah itu bukan pada hakikat bagaimana di mana tempatnya. Meskipun tempat itu berpengaruh betul terhadap ibadah kita. Namun jadi PR selanjutnya setelah ini adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan ini dalam diri kita dimanapun kita berada. Dan ini harus hal yang penting. Jadi ibadah bukan hanya ketika datang kemari. Nah inilah oleh-oleh yang kita akan miliki, inilah oleh-oleh yang akan kita peroleh dari setiap perjalanan kita. Maka setiap orang akan membawa kisah masing-masing ke rumahnya. Tergantung dari pengalaman, tergantung dari semangat, tergantung dari niat yang ada dalam dirinya. Karena para ulama berkata, tanda sebuah kebaikan itu adalah al-hasanatu ba'da. Tanda dari sebuah kebaikan itu adalah kebaikan setelah. Kalau hari ini kita merasakan kebaikan, maka kita berharap esok, lusa, dan seterusnya adalah kebaikan yang terus bertambah. Maka hari ini tema yang perlu kami sampaikan adalah bagaimana menjaga keistiqomahan, bagaimana menjaga semangat. Saya yakin hari ini semuanya masih punya semangat, insya Allah. Ada satu perjuangan besar yang belum kita lakukan. Kita baru berada di pelataran, berada di Masjid Nabawi. Ada tujuan utama yang harus kita lakukan nanti. Dan inilah nilai yang besar, yang terbesar yang kita miliki dalam perjalanan kita meninggalkan keluarga, menggunakan harta yang banyak. Itu melaksanakan umrah. Yang umrah ini adalah jihad, haji kecil bagi kita semua. Maka andai kata kemudian di sini kita bisa melakukan ibadah, tapi ketika nanti umrah ternyata kita tidak mendapatkan kesempurnaan, maka nilai-nilai yang utama itu ada dalam ibadah umrah. Maka hari ini sengaja kita kumpulkan sekaligus mungkin manasik sesaat. Saya kira kemarin sudah kita sampaikan banyak hal. Ya, tapi saya ulang sedikit. Bagaimana sih gambaran kota Mekah itu? Takut kemudian besok pagi kita tidak punya kesempatan karena sibuk untuk mengurus barang-barang kita karena besok kita sudah berangkat menuju kota Mekah. Tentu sebelum itu mempersiapkan semua apa yang kita miliki untuk berangkat sehingga tidak ada yang tertinggal sedikit. Bukan hanya barangnya, tapi semangatnya. Kalau barang boleh berhenti, kalau barang mungkin boleh tertinggal, tapi kalau untuk semangat keimanannya harus tetap terpatri, tertempel di dalam jiwa kita. Kapanpun, apapun, bagaimanapun keadaannya, semangat itu harus tetap ada. Ikhwani wa akhwati, Duyufur Rahman, sahabat Ghifari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita tetap istiqomah, agar kita tetap semangat, karena nilai istiqomah itu luar biasa besarnya. Surat Fussilat ayat 30 Allah sampaikan, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Disambung kemudian dengan ayat berikutnya, wa absyirhum bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat full paling tidak Allah sampaikan di dalam ayat tersebut. Sesungguhnya orang-orang yang berkata aku beriman. Iman di sini bukan hanya meyakini, tapi juga mengamalkan. Karena nilai iman itu akan bisa menjadi sempurna jika terkumpul 3 hal. Yang pertama adalah keyakinan hati kita. Yang kedua kemudian ikrar dengan lafaz lisan kita. Baru yang ketiga, ternyata iman itu butuh pembuktian. Dan inilah yang akan menjadikan iman itu menjadi sempurna. Apa itu? Al-amalu bil jawarih.
kita amalkan dengan tubuh, apapun yang kita miliki untuk kita lakukan amal seperti itu. Nah karena itu duyufur rahmani rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sampaikan nilai keistiqomahan orang yang tetap menjaga ketakwaannya di dalam dirinya, itu besaran pahalanya yang digambarkan oleh Allah dalam surat Fussilat ayat 30 itu adalah tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ada satu hiburan dari Allah yang Allah berikan buat kita. Malaikat akan diturunkan tanpa kita rasakan, tanpa kita lihat tapi kita rasakan. Apa yang kemudian malaikat berikan? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jangan sedih, jangan gelisah, terus punya kenikmatan dalam beribadah. Ini adalah bagian terpenting para orang Islam. Maka paling tidak beberapa poin yang perlu kita lakukan masing-masing. Yang pertama, luruskan niat kembali. Saya tidak bosan-bosan menyampaikan kalau niat itu menjadi fondasi utama dari setiap amal. Amal itu bisa berjalan dengan baik karena niat. Amal itu diterima oleh Allah juga karena niat. Maka kuatkan niat dalam diri kita. Tujuan utama kita kemari itu. Jangan sampai kemudian banyak hal yang ada di samping gerintil-gerintil yang kecil yang kemudian mampu menguasai sehingga yang fondasi utama ini menjadi hilang. Kegiatan-kegiatan yang boleh dilakukan, silahkan, tidak ada masalah. Tapi ibadah itu yang paling utama. Khusyuan di dalam ibadah mohon untuk dijaga. Ketundukan kepatuhan kita kepada Allah menjadi hal yang paling utama. Jadi yang lain, mencari barang, belanja dan lain sebagainya, hal yang mubah, ya, hal yang mubah, tapi bukan menjadi sebuah kewajiban. Ini perlu pertama luruskan niat kita untuk kita datang untuk melaksanakan umroh. Karena saya katakan di jamaah manapun, ketika kita datang di sini waktunya singkat sekali, 11 hari itu nggak kerasa. Ternyata sudah waktunya saja harus pulang ke Indonesia. Kadang hari itu kalau kita diajak berpikir mau pulang apa enggak, kita ingin tinggal aja. Tapi memang waktunya sudah selesai. Maka silakan manfaatkan sebaik-baiknya. Belum tentu ada kesempatan lain yang bisa kita lakukan. Meskipun kita nyaris mengatakan saya punya harta, saya punya uang, tapi belum tentu bisa kembali kecuali karena Allah. Maka luruskan niat yang pertama. Yang kedua, ibu sekalian rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang harus kita lakukan setiap waktu, setiap kesempatan? Muhasabah. Setiap hari kita muhasabahin hari ini apa yang sudah aku lakukan dalam kebaikan. Jangan-jangan waktu hari ini banyak terbuang dengan hal yang sia-sia, yang tidak punya manfaat. Atau bahkan mungkin kita lakukan sesuatu, kita anggap itu menjadi sebuah ibadah, tapi ternyata bukan sebuah ibadah. Kenapa saya harus katakan demikian? Karena pengorbanan yang luar biasa. Jangan sampai kemudian kita tanggalkan pengorbanan itu dengan sesuatu hal yang sia-sia. Maka kata Nabi SAW menjadi satu pesan penting. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Menjadi ciri khas seorang muslim yang paling baik, yang terbaik itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Yang tidak bermanfaat itu artinya urusan agama. Kalau itu bukan urusan agama, melahirkan mudarat, maka tinggalkan. Kalau itu melahirkan kebaikan, maka istiqomahkan. Dan itu kita yang bisa memilih, bukan menjadi pilihan orang lain. Setiap kita punya pilihan masing-masing untuk memilih jalan kehidupan kita. Jadi muhasabah, hasibu qabla an tuhasabu, hisab. Kata Ibnul Qayyim al-Jauzi, hisab itu ada 3. Yang pertama hisab sebelum kita berbuat. Yang kedua hisab saat kita berbuat. Dan yang ketiga menghisab diri setelah kita berbuat. Jadi 3 langkah itu tetap harus menyatu menjadi satu. Jangan sampai evaluasi di akhir. Karena kalau selalu evaluasi di akhir, kadang bisa jadi kebahagiaan, kadang bisa jadi penyesalan. Tapi kalau kita memuhasabah dari awal, kenapa muhasabah dari awal? Butuh perencanaan. Maka setiap hari kita hanya bisa membantu dengan program. Tapi isi dari program yang kita lakukan adalah masing-masing dari ibu sendiri. Hari ini dengan gamblang kita sampaikan memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Maka tugas kita lah apa yang harus kita isi. Mengkhatam Quran kah? Memperbanyak zikir kah? Bersujud di hadapan Allah? Atau berdoa dengan doa yang sebanyak-banyaknya? Karena saya sampaikan bahwa kalau kita mencari
tempat di mana dikabulkan, ya ini tempatnya. Masjidil Haram tempatnya. Dan ketika kita pulang, wallahi tidak ada tempat yang Allah bisa ijabah doa kita. Hanya momen, tempat yang Allah bisa ijabah. Hanya waktu. Tapi kalau tempat, tidak ada tempat yang menggantikan dua tempat suci ini, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dengan semua tempat-tempat yang diijabah untuk kita berdoa di dalam. Maka karena itu muhasabah dari awal. Ya. Untuk apa kita lakukan? Apa yang perlu dimuhasabah? Pertama, terkait dengan yang wajib. Sempurnakan wajib kita. Upayakan untuk tetap sholat berjamaah, jaga di masjid. Karena nilai 1000 beda. Masjidil Haram sesulit apapun nanti kita rasakan, upayakan sholat. Karena nilainya 100.000 dibandingkan dengan masjid manapun. Ibu sholat di masjid manapun, ibu berulang-ulang 100.000 baru hampir sama nilainya. Belum lagi kemudian dikalikan dengan 27 karena nilai berjamaah. Maka muhasabah awal, nikmati, rasakan sensasinya dalam diri kita masing-masing. Terus minta kemudahan kepada Allah, terus minta kemudahan kepada Allah. Berarti muhasabah di awal, saya katakan singkat muhasabah. Singkat hisab diri kita. Hisab diri. Sebelum tidur hisab, setelah bangun hisab, sebelum berangkat kemudian kita hisab, kita hitung. Yang kedua. Yang ketiga, ibu iltizam. Apa itu iltizam? Iltizam itu adalah konsekuen, kontinu dalam ibadah. Kita nggak perlu banyak beribadah lalu kemudian meninggalkan ibadah itu. Tapi sedikit saja. Ibu bisa sholat 2 rakaat di malam hari tahajud, jaga itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabbul amal ilallahi adwamuha wa in qalla. Yang paling dicintai amal oleh Allah itu adalah sedikit tapi terus. Sedikit tapi terus. Tentu banyak dan terus jauh lebih. Jadi insyaallah kita sudah belajar bersama-sama beberapa amalan yang perlu kami sampaikan Ibu agar tidak tertinggal. Sedikit saja gambarannya satu. Sebisa mungkin untuk dari kamar. Ibu ya, khususnya buat laki-laki. Basyirul masya'in. Kabarkan gembira kepada orang-orang yang berjalan dari rumahnya dalam keadaan suci di malam hari bersuci lalu berangkat untuk melaksanakan sholat. Apa yang kemudian Allah berikan nilai kepada mereka? Allah akan berikan nur, cahaya yang sempurna di akhirat nanti. Wajah kita bercahaya, dikelilingi dengan cahaya. Dan itu akan karena perjuangan kita berangkat dari rumah dan sempurnakan dengan duduk dari rumah. Kemudian yang kedua, sedikit mungkin sederhana amalan-amalan masuk.